Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali masih dalam kajian tahsin dan insya Allah dengan pembahasan yang akan kita lanjutkan. Dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memahami, mengkaji tentang istilah yang dalam kaidah tajwidnya itu dinamakan dengan ibtida. Ada istilah waqaf dan ada juga istilah wasol. Di mana ibtida ini artinya adalah kita memulai bacaan Al-Quran, sementara waqaf kita menghentikan bacaan Al-Quran, dan wasol kita menyambung bacaan Al-Quran. Nah, pada dasarnya ketika kita membaca Al-Quran, kita boleh berhenti di mana saja sekuat kemampuan napas kita. Itu pada prinsip dasarnya. Namun, dengan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang diterapkan dalam tajwid itu ada bagaimana caranya kita memulai bacaan ketika kita menghentikan bacaan dengan tanda baca tertentu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ada beberapa tanda baca yang berkaitan dengan ketiga istilah ini, ibtida, waqaf, dan wasol. Di antaranya, pertama adalah tanda baca huruf mim. Kita akan sesekali menemukan dalam mushaf Al-Quran di atas tulisan Al-Qur'annya itu ada huruf mim kecil seperti ini. Ya, bukan huruf mim yang tanda iklab, tapi huruf mim seperti ini. Ini adalah waqaf lazim, di mana artinya ketika kita bertemu dengan tanda baca mim seperti ini, kita diharuskan berhenti. Ini kaidahnya, harus berhenti. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, meskipun napas kita masih mampu, tapi dengan kaidah ini maka kita harus berhenti di sana. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua ada tanda baca yang menggunakan huruf lam alif kecil di atas tulisan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini pada dasarnya adalah kita dilarang berhenti. Jadi tidak boleh berhenti di sini. Nah, namun permasalahannya bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, tapi napas kita baru mampu hanya sampai di kalimat yang ada tepat tanda bacanya lam alif seperti ini. Maka ya pada dasarnya boleh-boleh saja karena sebatas kemampuan kita. Nah, namun berlaku ini ibtida. Jadi kita memulainya bagaimana? Nah, kalau tadi ketika kita menemukan mim dengan tanda bacanya yang menunjukkan harus berhenti ini, maka kita memulainya tinggal langsung saja meneruskan. Ya. Jadi setelah ayat yang kita berhenti di sana, maka tinggal meneruskan kembali. Nah, beda dengan ini. Karena pada dasarnya lam alif ini artinya dilarang berhenti, maka ketika kita harus berhenti terpaksa karena napas kita berhenti di sini, maka cara memulainya, cara ibtidanya adalah kita mengambil beberapa lapad, dua atau satu lapad sebelum kita berhenti ini. Ada lam alif ini. Maka kita ambil dari sini mulainya. Jadi berhenti di sini, namun kita memulainya belakang satu atau dua lapad sebelumnya. Nah, lalu dilanjutkan bacanya. Itu teknik ibtidanya. Nah, ada juga tanda baca yang menggunakan huruf qaf dan lam. Nah, ini menunjukkan bahwa lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran dan di atasnya ada huruf tanda baca qaf dan lam seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa alangkah baiknya kalau kita berhenti di sini. Meskipun secara napas masih mampu, tapi lebih baiknya kita menghentikan bacaan di sini. Tapi kalau kita mau memaksakan bacaan kita karena kemampuan napas kita, itu juga nggak menjadi masalah. Dilanjut boleh, tapi lebih baiknya berhenti. Itu yang menggunakan tanda baca qola. Ada juga yang menggunakan tanda baca sod dan lam, sholat. Nah, ini sebaliknya dari qola. Kalau qaf dan lam itu lebih baik berhenti, kalau sod dan lam ini adalah berarti lebih baik lanjut. Secara napas kita memang masih kuat, ya lebih baik lanjut.
Namun ketika napas kita ternyata tepat di atasnya ada shola ini, maka berhenti nggak masalah. Nah, bagaimana cara ibtidanya? Baik yang qola maupun shola, maka ibtidanya itu, memulainya itu adalah lanjut. Nggak perlu kita membaca dari belakang. Itu prinsipnya. Lanjut, tinggal melanjutkan bacaan setelah kita berhenti. Itu di sholat. Ada juga waqaf yang bertanda baca jim, huruf jim kecil di atas. Nah, ini merupakan isyarat bahwa di bacaan ini itu adalah ada dua kebolehan. Boleh berhenti atau boleh juga lanjut. Nah, ini ada dua kebolehan. Jadi di sini ada dua kebolehan. Jadi kita mau berhenti silahkan, melanjutkannya nggak perlu ibtidanya dari awal, tinggal meneruskan. Kita mau menyambung juga silahkan. Itu dari tanda wakaf jim seperti itu. Ada juga tanda wakaf yang merupakan titik tiga seperti ini, dan ini ada kalimat atau teks. Nah, lalu disambung ada titik tiga lagi setelahnya. Nah, titik tiga pertama dan titik tiga kedua ini merupakan tanda wakaf juga. Artinya apa? Kita boleh berhenti di salah satu titik tiga ini, mau yang pertama ataupun yang kedua. Nah, dengan catatan, ketika kita menghentikan bacaan di titik tiga yang pertama ini, maka cara memulainya adalah lanjut, namun tidak boleh berhenti di titik tiga yang kedua ini, karena sudah yang pertama. Begitupun sebaliknya, ketika mau menghentikan di titik tiga yang kedua ini, maka mulainya adalah lanjut, nggak perlu dari lanjut. Nah, itu dimaksud pilihan ini. Nah, jadi dalam Al-Quran itu berhenti di mana saja boleh, ya. Namun perlu memperhatikan kaidah-kaidah tanda baca wakaf dan wasol. Nah, bagaimana jika kita berhenti dalam kalimat yang tidak ada tanda bacanya, baik mim, lam, alif, qola, shola, jim, dan lain sebagainya, tidak ada. Namun kemampuan napas kita berhentinya di sana. Nah, maka berlaku ibtidanya adalah ketika kita berhenti di kalimat yang tidak ada tanda baca, maka kita ambil untuk memulainya kembali dengan mengambil beberapa lafaz sebelum kita berhenti. Lalu kita teruskan bacaannya. Tuh. Jadi kaidahnya seperti itu, ya. Untuk ibtidanya yang perlu kita ambil dari belakang ini. Sini lam alif, dan di kalimat yang kita berhenti tanpa tanda baca. Pak, ya karena pada akhirnya itu dilarang berhenti. Nah, bagaimana dengan ketentuan ada bulat yang merupakan tanda ayat? Ya. Misalkan seperti ini. Ada tanda ayat misalkan. Ini ayat 1 dan selanjutnya lah. Nah, ini adalah salah satu isyarat wakaf juga. Jadi, boleh berhenti di tanda ayat ini. Terlepas kita melihat tanda baca wakaf di atasnya. Baik itu mau lam alif, mau qola, mau shola, mau jim atau mim di atas ini. Maka pada prinsipnya adalah kita boleh berhenti di sini tanpa harus mengulangi kembali dari beberapa lafaz sebelumnya. Itu prinsipnya. Namun kalau kita mau mengikuti kaidah ini, misalkan kita berhenti di akhir ayat ini, tapi di akhir ayatnya ada tanda baca lam alif, maka alangkah lebih baiknya kita memulai kembali dari satu atau dua lafaz sebelumnya. Nah, itu jadi perbedaannya, ya. Pada prinsipnya di sini kita boleh berhenti. Terlepas tanda baca di atasnya ada apa saja, itu boleh. Tinggal meneruskan kembali. Namun kalau kita mau memakai kaidah wakaf wasol ini, maka kita terapkan di sini juga boleh. Yaitu dengan memahami ibtidanya, memulainya kembali, ya. Itu prinsip ibtida, wakaf, dan wasol. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan untuk lebih memahaminya kembali, kita perlu lebih teliti, lebih jeli melihat mushaf Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, perhatikan, oh tanda bacanya seperti ini, dan kita harus sering-sering mempraktekkan. Itu adalah kunci tahsin. Jadi terapkan kaidah-kaidah tajwid yang sudah kita pahami dengan implementasi yang memang benar, gitu. Jadi dipakai aturan mainnya. Itu mungkin kunci dari kaidah tahsin ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا لا 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 يا لا